semuanya, selamat datang di Sejenak Bahagia, podcast santai yang ngobrolin tentang hal-hal sederhana yang bikin kita bahagia. Nah, di tengah kehidupan sehari-hari, tentu banyak hal-hal kecil yang tanpa kita sadari bisa merubah hidup kita. Hari ini aku kedatangan seorang teman ngobrol yang bakalan sharing juga nih tentang hal-hal kecil apa aja yang bisa bikin hidup dia berubah. Nah, hari ini ada Abdul. Halo Abdul, apa kabar? Tos dulu. Baik. Nah, Abdul ini guys merupakan seorang mahasiswa di Institut Seni Indonesia Padang Panjang, jurusan Desain Komunikasi Visual ya. Nah, kita sering mikir nih kalau hal-hal kecil itu bisa bikin kita bahagia. Tapi tanpa kita sadari banyak orang-orang yang lupa. Tentunya dari hal-hal sederhana aja lah yang bisa merubah hidup kita. Iya, benar banget. Nah, menurut kamu, kenapa sih hal-hal kecil itu penting untuk kita sadari? Itu yang pertama nih. Iya. Kenapa hal sederhana itu penting untuk kita Sadari. Oke, mulai dari mungkin ya. Kenapa hal sederhana itu penting untuk kita sadari? Itu karena hal sederhana ini atau hal kecil ini adalah hal yang akan menjadi langkah pertama kita untuk melangkah ke hal-hal berikutnya yang mungkin bisa menjadi hal besar nantinya. Misalkan kayak teman-teman bangun tidur, terus setelah bangun tidur teman-teman pasti harus beresin tempat tidur dulu kan. Terus beresin diri, misalkan kayak harus mandi, gosok gigi atau sikat gigi, terus ya ngelakuin hal-hal yang rutinitas pagi lah ya. Terus barulah bisa untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, mungkin teman-teman sering mikir kalau yang bikin kita bahagia itu dari hal-hal yang besar aja. Tapi sering lupa juga kan kalau kebahagiaan itu sumbernya juga dari hal-hal yang kecil. Nah iya benar, nggak harus hal besar selalu ya. Nah, kalau ngomongin masalah pengalaman pribadi, ada nggak hal-hal kecil yang baru-baru ini yang bikin kamu tuh ngerasa bahagia? Coba ceritain sedikit dong buat teman-teman yang ada di sana. Boleh. Nah, untuk hal sederhana yang baru-baru ini bikin saya merasa bahagia nih ya. Mungkin untuk yang pertama yang bisa saya bilang sekarang tuh adalah saya baru saja dapat kabar kalau misalkan kalau ternyata itu tuh jadi gini, ceritain dulu backgroundnya ya. Jadi saya dan teman-teman angkatan saya DKV 22 itu tuh lagi dalam proses pengadaan acara event dalam mata kuliah event promosi. Nah, jadi kami bikin acara di mana tuh kami membuat kegiatan yang dimana itu tuh adalah penggabungan antara bazar dan event konser. Jadi di event ini tuh kami baru saja meluncurkan early bird ticket. Jadi di early bird ticket nih baru saja saya tahu kalau misalkan tiket ini tuh udah terjual semuanya dalam waktu 6 menit doang. 6 menit? Iya, jadi hal ini tentu saja sangat membuat saya bahagia ya. Karena mengingat teman-teman semuanya berusaha keras untuk bisa sampai ke titik sekarang. Perlu usaha yang ekstra ya? Perlu perjuangan lah ya, tiap-tiap divisi semua segala macam. Nah, itu kalau masalah pengalaman pribadi ya. Nah, kalau misalnya akhir-akhir ini kamu merasa bahagia tuh misal karena suasana alam kah atau interaksi kecil sama orang kayak senyuman atau sapaan, menurut kamu tuh gimana? Kalau hal itu sih di dua-duanya ada. Misalkan dari suasana lingkungan atau suasana yang ada terjadi, misalkan dari hujan, sore atau malam. Itu tuh ya kadang bisa bikin bahagia, disebabkan juga ada dukungan-dukungan lain, misalkan suasana hati nih pertama, terus didukung lagi sama kondisi lingkungan, terus ditambah lagi adanya musik atau teman untuk bisa diajak ngobrol gitu kan ya. Terus itu juga menyangkut sama interaksi tadi. Misalkan kita ketemu sama orang yang mungkin kita kenal atau emang teman-teman jauh yang udah lama nggak kontakan, terus tiba-tiba kontakan lagi ya, itu juga menjadi suatu hal yang bisa membuat saya merasa bahagia. Itu sih ya. Bisa bikin mood kembali untuk ceria gitu ya? Iya benar banget.
Nah, pernah nggak ada momen kecil yang bikin kamu tuh susah untuk ngelupainnya? Momen kecil yang bikin saya susah untuk melupakannya. Ya. Sebenarnya ada banyak, tapi salah satunya kan saya bilang itu adalah ini flashback dikit ya ke Ya, masa boleh. lalu dulu. Jadi dulu saya ini adalah seorang siswa SMK di kota yang sama dengan tempat saya kuliah, itu Parangpanjang. Jadi di SMK ini tuh di tahun kedua saya itu diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan magang. Iya. Nah, saya tepatnya tuh magang di Kota Padang. Oh, di Kota tempat- Padang, ibu Iya. kota ya berarti. Iya, benar banget, untuk Sumatera Barat ya. Jadi di Kota Padang ini saya melakukan kegiatan magang di sebuah tempat servis komputer atau laptop. Jadi saya tuh di sana tuh nginep di tempat saudara, tinggal di sana selama 6 bulan tuh. Di sana saya dimulai dari bulan berapa ya? Intinya selama saya berkegiatan magang itu juga termasuk dalam bulan dimana saya masuk ke bulan dimana saya berulang tahun. Nah, itu adalah ulang tahun pertama saya dan mungkin yang terakhir juga dirayakan. Kenapa tuh? Coba Karena- ceritain sedikit. Sebenarnya nggak pertama juga untuk dirayakan ya, cuman setelah saya dewasa itu adalah yang pertama dan mungkin yang terakhir juga dirayakan oleh masa yang cukup banyak gitu. Jadi ya kenangan di masa itu sebenarnya sangat-sangat teringat dan nggak tahu kapan terulang lagi. Jadi ya itu sangat-sangat memorable banget sih. Mungkin di suatu hari nanti bakal ada yang ngerain Bisa jadi ya. Oke, boleh. Silakan deh. Nah, buat teman-teman yang lagi sibuk atau merasa hidupnya datar-datar aja, ada nggak tips dari kamu yang bisa menjadi poin lah untuk mereka menjadi lebih peka dan menikmati kebahagiaan dari hal-hal sederhana? Jadi lebih peka. Yang pertama, teman-teman yang sering di kamar itu tolonglah keluar kamar sesekali, jangan kebanyakan di kamar atau mendiamkan diri Anda sendiri karena Anda sangat rugi sekali. Carilah teman jika Anda tidak punya teman dan tetaplah hidup, makan yang makanan yang sehat, jangan kebanyakan makan mie mulu. Terus tuntaskan perkuliahan Anda jika Anda sedang melaksanakan perkuliahan. Dan untuk teman-teman saya yang di luar sana sedang kesulitan untuk mencari jodoh, termasuk saya sendiri, kita sama-sama semangat aja. Itu aja sih. Nah, kira-kira itu jawaban dari Abdul ya, teman-teman. Nah, setiap hari mungkin ada alasan untuk selalu tersenyum nih, teman-teman. Ya, Asal kita mau meluangkan waktu kan sedikit untuk memperhatikannya. Nah, terima kasih udah sharing Iya, Bang Abdul sama-sama. cerita hari ini. Semoga teman-teman yang dengerin jadi lebih peka dan menemukan kebahagiaan sederhana di luar sana. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya, Sejenak Bahagia. Stay happy. Bye-bye. Ku